Nah oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenal arus. Nah ini arus, anggap aja ini adalah keadaan Shimizu ya, dengan langkah 8, 10, 12, lubang 24. Nah sebelumnya kita harus memahami apa yang membedakan running dan stator. Running dan stator itu yang membedakan ukuran kawat. Biasanya dia selisihnya biasa kalau yang biasa pakai 0, ini perbandingan ya, 0,45, maka yang statornya 0,35. Ini hanya perbandingan, mungkin kebutuhannya di lapangan lain ya. Oke, jadi untuk pertama-tama ini kita menggunakan yang seperti kotak ini, running. Nah ini dia, biar kita membedakan ya, ini untuk running masuk awal, dan yang bulat ini stator. Dan kita mengambil satu garis. Nah ini kita melewati 3 untuk stator nanti ya, jadi totalnya kita melewati 6 langkah. 818 ini awal masuk, ini awal masuk kiri keluar kanan seperti biasa ya. Terus 3 ini biasanya kita tarik 1 putaran dulu biar kita mengenal arus. Nah jika setelah begini, kita lalu tarik ke bagian sini. Kalau dari sini tetap dia masuk kanan, dalam artian jika posisinya tidak berubah ya. Kalau dia diputar ke bawah seperti ini, nah dia ini sebenarnya ada di kiri ya, masuk kiri keluar kanan. Nah itu dia juga yang membuat pemula menjadi bingung ya. Maka dari sini saya akan membuatkan skemanya ya. Oke, mohon dikoreksi jika salah dan subscribe jika bermanfaat. Oke, kita lanjut. Jadi masuk dari sini, kalau dia penampakannya seperti ini, masuk kanan, tetap masuk kanan ini. Kecuali kalau dia posisi ini diputar ke bawah baru masuk kiri. Terus ini sengaja kita tarik 1 arus, diputar. Nah masuk lagi ya, ini lubang ketiga. Nah keluar. Ini adalah keluaran running. Tarik ke sini, keluaran running. Dan ini kalau pada posisi penggulungannya, ini rata-rata bisa 110 yang umumnya ya buat runningnya. Dan buat statornya biasanya lebih 10 setiap gulungannya. Nah seperti itu. Tapi kita jangan membahas itu dulu, kita membahas langkah kemana arus kabel ini menyambung, karena pemula itu sangat bingung ya. Dan ini running kita sudah membuatkan skemanya, dan seperti itu cara memutarnya ya. Dan ini kita masuk stator. Nah stator masuk kiri keluar kanan, masih tetap langkah 68. Ini sebenarnya skemanya sama ya seperti yang biasa, keluar. Dan buat pemula itu lebih enak jika kabelnya tidak diputus. Dan di sini karena dia tidak diputar seperti biasa ya, masukin dari kanan, berarti kanannya ini. Nah kita tarik, masuk kanan keluar kiri, putar lagi, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Dan ini di akhir stator, ujung stator. Tapi jika dia dibalik posisinya seperti itu, maka posisinya akan berubah. Nah jadi buat pemula itu suka kebingungan ya.
Jika ini diputarkan, dia akan berbalik arah menjadi kiri kanan dan kanan menjadi kiri. Misalnya dibaliknya ke bagian sebelah sini. Nah, itu kan udah ketahuan yang tadinya ini di kanan menjadi ke kiri. Nah, seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui, kabel running itu biasanya ujungnya ya, ini adalah untuk sama-sama start kapasitor. Nah, ini juga kapasitor. Ini sama-sama terhubung. Nah, terus awal masuk dan awal keluar disambung. Ya, awal masuk sama-sama awal masuk running dan stator disambung menjadi adalah sebuah colokan. Nanti ini yang bisa kita colokkan ke listrik ya, seperti itu. Dan Bang, bagaimana cara menyambung ini yang kecolokan satunya? Nah, ini yang kabel tadi keluaran running, ini kan dari kapasitor. Nah, ini kapasitor utuh, dan ini kapasitor, dan digabung ke colokan listrik seperti itu. Mudah dipahami dan semoga dimengerti ya. Oke, silahkan komen, share, like, dan bagikan. Semoga bermanfaat. Ini buat pemula, buat khusus pemula ya. Pasti sangat-sangat bingung bagaimana cara menentukannya. Oke, jadi cara untuk memahaminya, videonya jangan skip-skip ya, biar tidak gagal paham. Oke, itu dulu pembahasan seputar jalur gulung Bidamo. Ini biasa ada di Shimizu ya, dengan langkah 8, 10, 12, lubang 24 seperti itu. Oke, sahur kakak cara belajar, pamit undur. Terima kasih.